Nah, sayap ya. Jadi tugasnya di sini adalah membantu serangan sih guys ya. Kalau yang pemain sayap ini ya, ini seperti Rumah Kick sama Egy Maulana Fikri ya. Ini bisa jadi sayap gitu ya. Apalagi kalau Egy kita tahu nih dia sayapnya tuh larinya kencang banget. Tapi ya, football is not all about sprinting ya. Jadi nggak harus selalu sprint, enggak ya. Jadi nggak lari-larian gitu enggak. Jadi kita juga harus ada strateginya juga guys ya. Jadi what's up everyone, welcome back to NEC Production. Now with me Rizky Wirabrata. Hari ini kita kontennya beda nih guys ya. Nih, kita hari ini mau main bola guys. Nah, main bola nanti sambil belajar bahasa Inggris. Di dalam bola ini kita nggak main bola fisik ya, lari-larian enggak ya. Saya juga panasan, nanti capek. Tapi kita sekarang pakai bola di e-sport guys. Nah, jadi nanti saya akan pakai game ya, game PC untuk mereview posisi-posisi di sepak bola sambil kita belajar bahasa Inggrisnya nanti. Oke? Nah, by the way nih, BTW ya, game yang saya pakai ini PES 2017 guys ya. Emang agak lawas ya, tapi ya karena spek kurang GG nih guys ya, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting dapat esensinya. Nah, oke, langsung nih kita masuk nih ya. Jadi saya udah membuat editing nih ya di game PES 2017 ini di timnas Indonesianya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah di sini tuh sudah starting line up ya, starting line up timnas Indonesia di Piala AFF kemarin di final lawan Thailand ya, yang kita seri 2-2 itu ya guys. Nah, starting line up itu apa sih sebenarnya? Starting line up itu adalah 11 pemain ya, 11 pemain yang dimainkan dari awal guys ya. Jadi dari kiper tuh sampai striker kalau main dari awal itu namanya starting line up ya. Agak susah juga sih kalau diartin di bahasa Indonesia secara apa namanya langsung gitu ya. Tapi dapatkan intinya ya, starting line up itu seperti itu. Oke, awalannya kita langsung mulainya dari kiper ya, posisi ya. Jadi ini posisi yang spesial ya guys ya, karena dia punya hak khusus yaitu main pakai tangan guys ya. Coba kalau saya kiper pakai tangan nanti malah jadi bola tangan guys, bukan bola kaki. Nah, dari kiper ya, kalau di sini namanya disingkatnya GK ya, atau goalkeeper ya, goalkeeper ya. Jadi goalkeeper itu adalah penjaga gawang guys ya. Ya tugasnya ya sesuai dengan namanya, jaga gawang ya, bukan jaga kantin guys ya. Nah, terus agak maju ke depan sedikit nih, kita yang biru-biru ini ada yang namanya defenders ya. Defenders itu sesuai dengan namanya defense ya. Defense itu berarti bertahan atau bisa kita sebut juga sebagai pemain bertahan. Kebetulan di sini ada 4 ya. Posisinya itu 2 CB ini. CB itu center back ya. Center back itu center, tengah, back itu pemain back atau pemain belakang. Jadi back tengah ya. Kemudian di sini kiri sama kanan ya ada LB, ada RB ya. LB itu dia left back, yang RB itu dia right back ya. Kalau misalnya teman-teman ngeliat di situ di atas nama Asnawi itu ada C ya. C itu kapten ya. Kapten itu ya seperti pemimpin ya, atau leader di sebuah pertandingan ya. Maksudnya di tim tersebut ya, kapten. Dan kapten itu cuma satu guys ya. Nggak bisa tuh kapten satu, yang megang kapten ada 5. Waduh, gimana tuh nanti ya. Nggak bisa satu kapal, nggak bisa 2 nakoda guys. Nah, tugasnya apa nih guys ya? Pasti yang jelas sih pertahanan ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, yang kiri kanan itu yang saya baca sih ya. Ini koreksi kalau salah ya guys ya, di kolom komentar ya. Ini namanya itu wingback guys. Jadi wingback itu dia bisa menyerang juga, bisa ngebantu pertahanan juga gitu. Nah, seperti itu sih guys ya. Nah, lanjut ke tengah-tengah ya. Ke tengah-tengah itu ada posisi namanya midfielders ya. Bukan apa ya namanya ya? Pemain tengah, kita sebutnya pemain tengah ya, pemain tengah gitu. Midfielders, pemain tengah. Atau bisa juga main gelandang. Ingat ya guys, gelandang bukan gelandangan guys. Nah, gelandang di sini ada 5 sih ya. Kalau yang kemarin di apa namanya dipakai sama timnas itu ya. Nah, di sini ada CMF, DMF, LMF, AMF, RMF ini nanti saya akan bahas satu-satu. Mulai dari CMF dulu ini ya. CMF ini adalah center midfielder ya, atau gelandang tengah ya. Kemudian ini defensive midfielder ya, jadi gelandang yang bertahan dia ya, posisinya agak bertahan. Kemudian yang ini gelandang kiri sama gelandang kanan. Ini kadang-kadang sih bisa dimaju jadi sayap juga nih guys ya. Jadi sayap juga, main sayap begini. Nah, sayap ya. Jadi tugasnya di sini adalah membantu serangan sih guys ya. Kalau yang pemain sayap ini ya, ini seperti Rumah Kick sama Egy Maulana Fikri ya. Ini bisa jadi sayap gitu ya. Apalagi kalau Egy kita tahu nih dia sayapnya tuh larinya kencang banget. Tapi ya football is not all about sprinting ya. Jadi nggak harus selalu sprint, enggak ya. Jadi nggak lari-larian gitu, enggak. Jadi kita juga harus
ada strateginya juga guys ya. Jadi cuma lari-lari gitu mah ya semua orang juga bisa lari-lari, tapi kita harus main strategi juga. Nah, di sini ada Witan ya. Witan ini posisinya di situ attacking midfielders ya, atau gelandang serang ya di situ ya. Kemudian langsung kita ke depan guys ya. Ke depan ini ada Dedik Setiawan ya. Di situ CF. CF itu adalah central forward ya, atau penyerang tengah ya. Penyerang tengah ini tugasnya ya dia harusnya sih untuk mencetak gol ya guys ya. Tapi kadang ada instruksi juga dari pelatih itu untuk misalnya mancing pemain belakang lawan untuk ngejar dia, terus pemain lain yang mencetak gol ya. Tergantung kemauan dari pelatih. Ini saya agak sotoy juga nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain silahkan di kolom komentar aja, nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Yang penting sopan aja ya, ingat bebas tapi sopan. Nah gitu. Lalu di sini kan sudah ada starting lineup, dan jangan lupa ya, kalau misalnya 11 pemain ini cuman 11 ini aja ya, riskan juga guys. Kalau misalnya ada yang cedera, nggak ada penggantinya, mah repot. Masa nanti kita main 9 pemain, 10 pemain, nah jadi malah kita nggak dapat keuntungan, malah kerugian nanti yang kita dapat karena kalah jumlah. Maka dari itu ada yang namanya substitutes atau pemain cadangan. Nah, di sini kita mulai ya dari kiper ya, 2 kiper ini ya, dari Syahrul Fadil sama Hernando Ari, ini 2 kiper cadangan ya. Ini mohon maaf juga sebelumnya guys ya, karena di PES 2017 ini kuota pemain itu cuma 23 guys. Sebenarnya kan kalau yang dibawa ke AFF itu kalau nggak salah itu ada 30 ya. Jadi saya ada banyak pemain yang memang nggak bisa saya masukin di sini ya, karena keterbatasan kuota dari PES ini. Jadi cuma ada berapa nih? Ya 23 ya semuanya. Nah, ini substitute juga ada goalkeepers ya, 2 di sini. Ya kalau standarnya sih yang biasanya saya baca itu kiper itu ya, kalau dalam satu turnamen itu ya biasanya 3 guys. Tapi karena ini Covid ya, mungkin ada kuota 1 lagi gitu ya. Jadi untuk menambah opsi untuk pelatih, siapa tahu nanti ada yang terkena Covid atau apa gitu. Nah, di sini ada pemain cadangan juga, jadi defendersnya juga ada ya, dari Dewangga, Elkan Begat, sama Edo ya. Nah, lanjut, ini pemain midfieldersnya juga ada cadangannya. Ya, kemudian di sini juga ada cadangannya untuk pemain penyerang ya, atau forward ya. Ada LWF itu dia left wing forward, atau RWF itu right wing forward ya. Kalau CF itu tetap dia central forward atau penyerang tengah. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kemarin sih yang saya lihat itu seperti itu nih guys ya, penyerang-penyerangnya, kemudian pemain cadangannya sama starting line-up seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk strategi lain nanti kita bahas di next video aja guys ya. Kalau sini nanti nggak fokus ya. Jadi teman-teman nanti bingung nih kita bahas apa. Oke. Saya rasa untuk posisi ya dalam sepak bola itu cukup sampai di sini aja dulu nih. Tapi kalau teman-teman mau minta tambah lagi atau mau minta diskusi, silahkan di kolom komen, nggak usah ragu-ragu, langsung plus, nah, post aja tuh komennya. Jadi nggak usah ragu, yang penting sopan aja sih guys ya gitu. Nah, I think that's all for today. Thank you for your attention. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun kami, dan jangan lupa tuh klik lonceng-loncengnya tuh guys, keliling. Nah, supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan konten-konten menarik yang kita bikin. Jadi first watchers itu punya privilege banget tuh kalau jadi penonton pertama nih. Nah, makanya nyalain tuh lonceng. Nah, okay, that's it. Thank you for today, and then bye-bye and see you next time everyone. Salam olahraga.